Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Skill Cloning yang Overpower part kelima. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, gak usah lama-lama, kita langsung masuk saja ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini nampak Sang-woo dan Hae-yoon yang telah selesai belajar, dan Sang-woo pun hendak pergi untuk pulang. Tetapi ibu dari Hae-yoon bertanya kepadanya, apakah mereka sudah selesai belajar? Sang-woo pun menjawab, mereka baru saja selesai. Ibu Hae-yoon bertanya, apakah anaknya belajar dengan baik? Sang-woo menjawab bahwa Hae-yoon adalah anak yang pintar dan tak perlu khawatir dengannya. Ibu Hae-yoon yang mendengar jawaban dari Sang-woo berkata jawaban tersebut cukup enak didengar, walau hanya omong kosong. Tampak Hae-yoon yang sedang menguping obrolan ibunya bersama Sang-woo, Sang-woo pun berpamitan kepada ibu Hae-yoon. Tetapi ibu Hae-yoon menyuruhnya untuk makan malam terlebih dahulu, karena ia balik sudah larut malam. Namun Sang-woo berkata bahwa ia sedang buru-buru dikarenakan ada tempat yang harus ia kunjungi sementara itu. Selepas Sang-woo berpamitan, tampak Hae-yoon sangat senang dikarenakan ia dan Sang-woo memiliki sebuah janji. Lalu Hae-yoon seperti curhat kepada boneka miliknya. Sambil mengeluarkan skill yang ia punya, ia berkata bahwa Sang-woo adalah seorang pemburu, dan berkat itulah obrolan mereka menjadi nyambung. Pada saat pertama bertemu dengan Sang-woo, Hae-yoon tak menyukainya. Itu dikarenakan Sang-woo adalah orang yang dikenal oleh ayahnya. Tapi menurutnya Sang-woo adalah orang yang baik dan menjadi guru belajar yang baik. Terlebih lagi Sang-woo adalah pria yang tampan. Sepertinya Hae-yoon tertarik kepada Sang-woo. Setelah itu tampak Sang-woo yang sedang berada di lorong dalam perjalanan. Ia berkata ingin mengetahui apakah mengumpulkan mayat kelinci sudah selesai. Tampak Sang-woo sudah sampai di lapangan Ujangsan, tempat berburu kelinci tanduk. Ia berkata pada Kang Seo, ternyata ia juga berada di sana. Kang Seo berkata ia berada di sini karena harus mengecek progres pengumpulan mayat kelinci kemana saja. Sang-woo pun berkata ia juga baru selesai mengajar les. Kemudian Kang Seo berkata ia sudah memanggil tim pengumpul dari banyak tempat berburu sebelumnya, tetapi kali ini adalah yang terbanyak. Ia memanggil tim pengumpul khusus untuk mayat kelinci tanduk. Kang Seo juga berkata total seluruh kelinci yang berhasil diburu adalah 352 ekor. Sang-woo kaget dengan jumlah yang disebutkan. Itu adalah jumlah yang banyak sekali. Kang Seo pun berkata apakah Sang-woo sudah melihat bayaran yang sudah dikirim kepadanya. Sang-woo pun menjawab ia tak melihat karena ia mematikan notifikasi HP-nya pada saat mengajar. Kemudian Sang-woo pun mengecek bayaran yang dikirim kepadanya dengan jumlah 32.730.300 won. Sang-woo kaget melihat jumlah bayaran berburunya yang banyak sekali. Ia bertanya apakah benar itu adalah jumlah bayaran yang ia terima. Kang Seo pun menjawab bahwa skill berburu yang dimiliki Sang-woo sepertinya melampaui kelas F. Jadi ia menyesuaikan bayarannya menjadi 83% sama seperti pemburu kelas E. Sang-woo pun berkata, tetapi dirinya belum menjadi pemburu kelas E dan ia masih saja melihat saldo yang masuk kepadanya. Lalu ada seorang pria dengan wajah yang garang menyapa mereka berdua. Sang-woo dan Kang Seo pun tampak bingung karena mereka tak mengenali pria tersebut. Pria tersebut menunjuk ke arah cloning dan berkata apakah ia orang yang bekerja sama dengan agensi JM. Kang Seo pun menghadang dan berkata bahwa itu benar, dan ia bertanya pada pria tersebut siapa dirinya sebenarnya.
Pria tersebut pun berkata bahwa ia adalah seorang pemburu yang mangsanya habis dicuri. Ia juga berkata semua kelinci tanduk yang telah dibidiknya dicuri oleh cloning. Tetapi ia mengatai cloning tersebut dengan orang yang bajingan. Lalu pria tersebut berkata bahwa Sang Woo harus membayar untuk itu. Tampak Kang Seo seperti keringat dingin ketakutan. Ia berkata kepada Sang Woo, sepertinya mereka berdua salah tempat berburu. Kemudian Sang Woo juga berkata bahwa ia tak tahu kalau ada orang seperti itu di sini. Lalu tampak Sang Woo sedang memikirkan sesuatu. Tak lama kemudian ia berkata kepada Kang Seo kalau dirinya memiliki sebuah ide. Sang Woo pun berbisik kepada Kang Seo tentang idenya tersebut. Melihat Sang Woo dan Kang Seo sedang berbisik, pria tersebut berkata, "Apa yang sedang kalian rencanakan? Mengapa kalian berdua berbisik?" Ia juga berkata, karena dirinya baik hati, ia meminta Sang Woo membayar 10% saja dari total bayaran yang diterima oleh Sang Woo. Sang Woo pun tertawa mendengar perkataan pria tersebut. Dengan wajah yang tampak marah, pria tersebut berkata, "Mengapa kau tertawa? Kau pikir ini sebuah lelucon?" Sang Woo merangkul cloning miliknya dan berkata bahwa cloning miliknya takkan datang lagi ke sini. Dan ia mengajak Kang Seo untuk pergi meninggalkan pria tersebut. Mendengar perkataan Sang Woo, pria tersebut sangat marah. Ia berkata bahwa dirinya belum selesai berbicara. Tampak Sang Woo dan Kang Seo tak menghiraukan pria yang sedang marah tersebut. Mereka malah jalan melewatinya. Tampak Kang Seo bertanya kepada Sang Woo, sebenarnya mereka ingin pergi kemana? Kemudian Sang Woo menjawab, mungkin mereka bisa saja pergi ke kedai kopi. Sementara itu, karena merasa diabaikan, pria tersebut marah besar. Ia berkata jangan abaikan dirinya sambil melesatkan pukulan yang keras ke arah Sang Woo. Kemudian Sang Woo sangat sigap langsung menyuruh cloning miliknya mengikuti sesuai instruksi darinya. Cloning Sang Woo pun pasang badan melindungi Sang Woo dan Kang Seo. Cloning dari Sang Woo terkena pukulan keras dan pria tersebut sampai terjatuh. Pria tersebut pun kaget. Ia merasa dirinya telah memukul terlalu keras. Di sisi lain, Sang Woo dengan cepat merekam aksi pukulan keras tersebut. Kemudian Sang Woo berkata kepada Kang Seo bahwa orang-orang tak akan membiarkan begitu saja jika mengetahui ada kekerasan yang terjadi di tempat berburu yang suci. Mendengar perkataan Sang Woo, pria tersebut pun tampak sangat panik. Kemudian Sang Woo makin menambahkan kepanikan pria tersebut dan berkata akan bahaya jika video tersebut disebar. Apalagi yang menjadi korban adalah orang yang baru saja menjadi perbincangan para pemburu. Lalu Sang Woo menunjukkan video tersebut kepada pria itu. Pria itu hanya tertunduk diam dan tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kemudian Sang Woo berkata, "Ayo kita pergi sekarang." Tampak pria tersebut sangat kesal kepada Sang Woo. Tampak Sang Woo dan Kang Seo sudah berada di kedai kopi. Mereka mengobrol tentang pria yang mengganggu mereka tersebut berasal dari guild Haesong. Tampak Kang Seo berkata pemburu yang berkelahi tadi adalah salah satu anggota guild Haesong. Lalu pun mereka berkata ternyata ada orang yang modelan seperti itu di guild Haesong. Kemudian Sang Woo bertanya bagaimana Kang Seo bisa tahu kalau pria tersebut berasal dari guild Haesong. Kang Seo pun menjawab, sejak ia datang ke tempat perburuan, pria pemburu tersebut terus saja mengawasinya. Mendengar perkataan dari Kang Seo, menurut Sang Woo, pria yang berasal dari guild Haesong adalah orang kiriman yang ingin membalaskan dendam. Kang Seo pun membenarkan omongan tersebut dan ia berkata, pasti orang dari guild Haesong mengira cloningmu juga seorang pemburu yang membuat kontrak kerjasama dengan agensi JM. Ia juga menceritakan bahwa pemburu yang bekerja sama dengan agensi JM selalu saja diperlakukan buruk dengan orang-orang dari guild lain. Dan karena itulah tak ada pemburu yang bertahan lama.
dan selalu pergi begitu saja. Dan sekarang hanya tersisa beberapa pemburu kelas F termasuk Sang Woo. Kang Seo juga berkata ia tak bisa berjanji bahwa tidak akan ada gangguan lagi dari guild Haesong. Dengan nada santai, Sang Woo berkata jangan membuatnya bimbang kembali seperti ini. Dirinya sudah tahu tentang semuanya, tetapi ia tetap saja dan tidak berubah ke guild atau agensi yang lain. Sang Woo pun berkata ia tak akan membiarkan bajingan seperti orang-orang guild Haesong mengganggu mereka lagi. Dan Sang Woo memiliki rencana untuk menjadi lebih kuat dengan sangat cepat. Tampak Kang Seo pun bengong, seperti kepikiran sesuatu. Sang Woo pun bertanya kepadanya apa yang sedang dipikirkan oleh Kang Seo. Kang Seo seperti memiliki sebuah ide, tetapi belum pernah sama sekali melakukan hal ini. Mereka pun membuat janji untuk bertemu besok jam 2 yang berlokasi di Hunter Market. Hunter Market adalah tempat di mana para pemburu dapat membeli bermacam-macam senjata, armor, dan segala peralatan lainnya. Lalu tampak Sang Woo yang sedang memilih armor untuk dirinya. Dan seorang pria yang menjelaskan bahwa armor tersebut terbuat dari titanium yang menjamin perlindungan dan keamanan dari monster kelas E. Kang Seo pun bertanya pendapat dari Sang Woo mengenai armor tersebut. Sang Woo menjawab bahwa armor tersebut ringan dan nyaman. Sang Woo tampak suka pada armor tersebut. Lalu Sang Woo meminta kepada toko untuk memberikannya 2 set armor yang sedang dipakainya tersebut. Setelah selesai berbelanja armor, Kang Seo berkata kepada Sang Woo, bukankah dirinya membutuhkan skill? Sang Woo menjawab dirinya memang membutuhkan sebuah skill. Kang Seo pun bertanya skill yang dibutuhkan apakah familiar skill. Sang Woo menjawab skill itulah yang ia cari. Tetapi ia tak yakin mendapatkan itu di tempat seperti ini. Lalu Kang Seo mengajak Sang Woo untuk mencari familiar skill di Hunter Market. Setelah mereka berkeliling lama, akhirnya Sang Woo menemukan apa yang ia mau. Sang Woo kaget melihat harga yang begitu mahal, yaitu sebesar 129.890.000 won. Sang Woo berkata kepada Kang Seo, inilah saatnya mereka membuat hubungan yang lebih dekat. Kemudian Kang Seo mengetahui maksud dari Sang Woo. Ia berkata, apakah kau bermaksud meminjam untuk membayar DP dari skill tersebut? Sang Woo pun tersenyum dan menjawab yang dikatakan Kang Seo adalah benar. Kang Seo pun berkata ia hanya bisa meminjamkan sebesar 50 juta won. Sang Woo pun berterima kasih dan akan mencicil sisanya setiap kali ia berhasil dalam berburu. Sang Woo pun berkata kepada Kang Seo untuk tidak khawatir. Jika semua berjalan sesuai dengan rencana, maka ia bisa mendapatkan uang dalam waktu yang singkat. Selepas dari itu mereka berdua berpisah ke rumah masing-masing. Nampak Sang Woo sedang mempelajari buku panduan yang tertera pada familiar skill yang baru saja ia beli. Lalu ia mengikuti dengan meletakkan tangan ke bola skill tersebut dan meletakkan mana lalu menekan tombol on. Lalu muncul notifikasi mana stat menu miliknya bahwa familiar skill sudah terbentuk dan bola skill tersebut menghilang. Ia merasa skillnya sudah siap digunakan. Sang Woo pun memanggil klon nomor 1 dan 2. Cloning nomor 1 dan 2 datang lengkap dengan armor yang baru saja ia beli. Dan Sang Woo pun mengajak mereka untuk pergi ke suatu tempat. Dan ini adalah awal dari rencana Sang Woo yang ingin bertambah kuat dengan cepat. Ia dengan masing-masing klon miliknya berlatih keterampilan senjata jarak jauh dan jarak dekat. Cloning yang satu pergi ke tempat pelatihan pedang dan langsung sparring. Sementara yang kedua pergi ke tempat latihan tembak dan langsung menggunakan pistol. Di tempat latihan pedang, sang instruktur menjelaskan sedikit bagaimana cara menyerang dengan tongkat tersebut. Dan bertanya sekali lagi apakah ia yakin untuk langsung sparring. Dan cloning nomor 2 juga ditanya oleh instruktur apakah ia yakin langsung menggunakan pistol. Cloning nomor 1 dan 2 tampak yakin atas apa yang akan dilakukan mereka.
Cloning nomor 1 dan 2 pun memulai latihan mereka. Di saat yang bersamaan, Sang Woo mengaktifkan familiar skill miliknya. Ia bisa merasakan semua gerakan dan mengontrol serangan dari 2 cloning miliknya. Ini berdampak langsung kepada dirinya yang bisa meniru gerakan-gerakan cloning tersebut. Tampak Sang Woo ingin melakukan sparring dan menembak dari jarak jauh. Ia pun mengaktifkan familiar skill miliknya. Ia terhubung langsung dengan cloning yang sedang sparring pedang. Menurutnya lawannya sangat kuat. Tampak orang di sana berkata apakah pelatih akan bertanding secara personal hari ini. Lalu cloning dan pelatih pun bertarung. Menurut pelatih, serangan dari cloning tersebut kurang. Ia menilai bahwa cloning tersebut tidak terbiasa dengan tongkat, tetapi pertahanannya cukup berbeda. Menurutnya, cloning berhasil membaca setiap pergerakannya. Sparring mereka pun berlangsung sengit. Cloning tak mau kalah dan beberapa kali mencoba melakukan serangan. Pelatih yang sedikit kewalahan merasa serangannya ditiru oleh cloning tersebut. Pelatih tampak menyerang dengan cepat, tetapi cloning dapat menghindar. Di kesempatan itulah, cloning melesatkan satu pukulan yang mengenai sang pelatih, dan cloning mencoba untuk menghabisi pelatih dengan memukulnya dari atas. Tetapi pelatih dapat menghindar. Orang-orang di sana berkata bahwa pelatih mereka bukanlah orang biasa. Dikarenakan pukulan kuatnya meleset, Sang Woo merasakan sakit pada pergelangan tangannya. Sang pelatih yang berhasil menghindar berkata pukulan cloning Sang Woo yang tadi cukup berbahaya. Lalu ia bertanya apakah masih ingin melanjutkan sparring ini. Lalu Sang Woo yang sudah terhubung dengan cloning bertanya apakah ia baik-baik saja. Tetapi cloning tak menjawab dan langsung melompat ke hadapan sang pelatih. Kemudian orang di sana sangat terkejut dengan apa yang dilakukan oleh cloning. Di hadapan pelatih, sang cloning berkata untuk mengulangi sparring sekali lagi. Lalu sang pelatih menjawab baiklah, ia menerima tawaran sparring tersebut. Setelah itu Sang Woo berpindah ke cloning nomor 2 yang sedang latihan menembak. Tampak di sana sang instruktur menunjukkan aksinya dan bertanya apakah kekasihnya melihat aksinya tersebut. Kekasihnya tersebut pun terkesima dengan apa yang diperlihatkan kepadanya. Sementara itu Sang Woo tampak sangat malu dikarenakan cloning nomor 2 menembak target dari orang yang ada di sampingnya. Lalu Sang Woo merasa harus fokus pada saat membidik. Tampak ia mengambil ancang-ancang. Menurutnya bagian tubuh atas harus stabil dan jangan menggerakkan badan. Hanya berbelok ke arah mana jalur target tanah liat. Ketika tujuan sudah pas, disitulah waktu yang tepat untuk melesatkan tembakan. Kemudian Sang Woo merasa ia harus belajar semua yang bisa dilakukan oleh cloningnya. Setelah itu tampak Sang Woo sedang beristirahat. Ia merasa sangat lelah karena harus berpindah dari cloning nomor 1 langsung ke cloning nomor 2. Ia pun kehabisan mana dan merasa pusing. Tampak Sang Woo sedang beristirahat di pinggir kali sambil memikirkan apa yang baru saja ia lakukan. Ia merasa gerakan cloningnya sangat keren. Para cloningnya tidak ragu dan tidak membuang tenaga secara sia-sia. Ia juga bisa merasakan angin ketika cloning menghindar serangan tongkat tadi. Sang Woo pun kepikiran untuk pergi bersama cloningnya ke tempat pelatihan dan ia ingin menguji apa yang akan terjadi jika ia mencobanya sendiri secara langsung. Dan akhirnya part kelima pun sampai sini dulu nih Sabreaker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak, Bang Kim pamit. Sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.